Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Hemidiana, P3K Angkatan 2, Tenaga Kesehatan di RSUD Walet. Ingin mempresentasikan tentang laporan kegiatan orientasi pengenalan dan etika pada pemerintah bagi P3K yang berjudul meningkatkan koordinasi pelayanan IGD efektif, kendali mutu dan kendali biaya di RSUD Walet. Latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang latar belakang orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai baru P3K di lingkungan kesehatan Kabupaten Cirebon, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan kesehatan RSUD Walet, Kabupaten Cirebon. Pelayanan medis dan pengendalian mutu mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan medis, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medis. Di sini dokter umum berada di bawah Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu di RSUD Walet. Tugas utama dokter umum yaitu memberikan layanan kesehatan di instalasi gawat darurat IGD atau IGD rumah sakit, memberikan layanan kesehatan yang bermutu pada pasien terutama peserta CKN, di mana sebagian besar pasien rumah sakit adalah peserta CKN, namun mempunyai tugas dan tanggung jawab juga terhadap pengendalian biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, terutama pada peserta CKN rawat jalan yang dilayani di IGD. Berikut ini gambaran dari jumlah klaim rawat jalan yang diajukan oleh RSUD Walet pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024 yang bersumber dari data aplikasi e-claim Inasi Dicis. Jumlah klaim yang diajukan yaitu 28.993 dengan total biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit sebesar 15.247.000.000. Sedangkan nilai klaim yang didapat oleh RSUD Walet dari BPJS Kesehatan yaitu sebesar 9.158.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Walet khususnya untuk rawat jalan yang terdiri dari IGD dan poliklinik yaitu tidak dapat menggunakan sumber daya yang ada itu secara efektif, sehingga nilai uang yang dikeluarkan untuk pelayanan pasien CKN itu melebihi dari jumlah klaim yang didapat. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi yaitu secara umum yaitu pengenalan tugas dan fungsi dari ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melakukan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan mutu pelayanan medis dan pengendalian mutu di Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat orientasi serta pelaksanaan rencana aksi perubahan. Waktu orientasi pada agenda 1 itu pada 23 Oktober
2024. Pada agenda 2, 24 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Dan pada agenda 3, 4 sampai 5 November pelaksanaan bela negara di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka. Untuk pelaksanaan rencana aksi perubahan sendiri yaitu dilakukan selama saya menjabat sebagai P3K, yaitu dari 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama di RSUD Walet, itu mempunyai visi dan misi. Visinya itu menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misinya itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dan dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan penelitian peningkatan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran, kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pelayanan di RSUD Walet yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan penelitian kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Sasaran yaitu meningkatnya kecakupan penggunaan tempat tidur atau BOR sekitar 60 sampai dengan 85%. Terselenggaranya pendidikan baik di dalam dan di luar rumah sakit. Terselenggaranya penelitian IPTEK Dokes ilmu pengetahuan teknologi kedokteran kesehatan. Rencana strategi RSUD Walet itu bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sasarannya itu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Strateginya yaitu meningkatkan cakupan penggunaan tempat tidur, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan. Berikut ini bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K yaitu terutama untuk dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan pada masyarakat. Berikut ini adalah rencana hasil kerja P3K. Yang pertama yaitu rapat koordinasi dokter umum dengan instalasi klaim. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dokter umum mengenai klaim diagnosis sesuai dengan INASI-BIJIS. Indikator pencapaiannya itu menurunnya biaya yang dikeluarkan oleh RSUD Walet melebihi nilai klaim INASI-BIJIS yang didapat. Lalu waktu perolehannya yaitu selama kontrak kerja menjadi P3K November 2024 sampai dengan 2029. Kegiatan pelatihan dan IHT itu meningkatkan kualitas SDM, persyaratan SDM RSUD tercapai. Kegiatan ketiga yaitu IHT mengenai pelaksanaan tugas triase di IGD. Mengapa ini penting? Karena tujuannya itu meningkatkan pemahaman dokter umum mengenai penilaian pasien sesuai triase. Di sini juga dapat memilah pasien-pasien CKN, yaitu dapat dilayanikah di IGD rumah sakit atau bisa dilayani di fasilitas PPK 1. Indikatornya yaitu menurunnya kasus tidak gawat, tidak darurat yang dilayani di IGD. Lalu kegiatan yang keempat yaitu tersedianya IRM, rawat inap dan IGD, yaitu tujuannya itu mempercepat pelayanan dan mempermudah mengetahui riwayat pasien sebelumnya sehingga pasien CKN yang rawat jalan di IGD tidak
berulang-ulang dalam sebulan dengan penyakit yang sama, itu kita layani di IGD. Indikator pencapaiannya yaitu server IRM yang dapat diakses 24 jam tanpa adanya hambatan. Yang kelima, yaitu kegiatan tersedianya tenaga khusus admission center di IGD. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pemahaman peserta JKN mengenai pelayanan gawat darurat yang dapat ditangani di IGD rumah sakit, sehingga hal ini menurunkan kasus yang tidak gawat dan tidak darurat peserta JKN yang dilayani di IGD rumah sakit. Waktu perolehannya itu selama kontrak kerja sebagai P3K. Berikut ini rapat koordinasi dokter umum dengan instalasi klaim yang rutin dilakukan di RSUD Walet. Dihadiri oleh manajemen, dokter umum, dokter spesialis, MOD, manajerial of datik, dan pendaftaran. Klaim yang tidak layak. Ini pelaksanaannya. Dulu itu masih ada pending, banyaknya pending. Sekarang sudah tidak layak. Artinya kalau tidak layak itu tidak bisa dibayarkan. Kita sudah keluar resource-nya terlalu banyak ya. Terus ya dokternya, ya perawatnya, BMHP-nya, obat dan segala macamnya. Nah, gitu. Jadi itu kita ini bersama kalau klaim-klaim yang mengalami pending klaim akibat pelayanannya tidak sesuai dengan kriteria klaim dari rawat jalan di IGD dari BPJS Kesehatan. Klaim yang tidak layak. Lalu ini saya sebagai dokter umum dalam menjalankan tugas sebagai dokter umum di RSUD Walet. Ini pembacaan berkas penunjang, serta pemeriksaan pasien. Untuk kesimpulannya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Walet. Untuk sarannya itu meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Walet, maka diharapkan semua sivitas RS meningkatkan semangat lebih bertanggung jawab, profesionalisme di bidangnya masing-masing, agar peserta JKN yang berkunjung di RSUD Walet, terutama yang dilayani di IGD, dapat mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai serta rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan kendali biaya. Berharap kedepannya adanya sosialisasi kepada seluruh sivitas RSUD Walet, pasien dan keluarga pasien, serta menerima kritik dan saran agar pasien, keluarga pasien, dan petugas menjadi nyaman, serta melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan bidang pelayanan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.